Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi di channel Umi Taya. Di video kali ini saya mau buat cemilan dari olahan singkong, bahannya mudah didapat. Cara buatnya gampang banget, tanpa cetakan kita bisa buat sendiri di rumah. Buat teman-teman yang penasaran cara buatnya, simak terus videonya sampai selesai ya. Sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel Umi Taya. Langkah pertama, siapkan bahan utamanya yaitu singkong 1 kg. Singkongnya sudah saya cuci bersih, saya belah menjadi 2 bagian agar tulang singkongnya terlepas dan mudah saat dihaluskan nanti. Selanjutnya, siapkan kukusan yang sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Masukkan singkong lalu tutup kukusannya, masak kurang lebih 25 menit atau sampai singkongnya matang. Nah, setelah 25 menit singkongnya matang, teman-teman pastikan menggunakan singkong yang tidak keras agar hasil akhirnya bagus. Singkongnya saya pindahkan ke loyang bersih agar mudah untuk menghaluskan singkongnya. Setelah singkongnya dipindahkan ke wadah, kemudian kita kukus kelapa parut. Saya menggunakan setengah butir kelapa, lalu saya beri garam setengah sendok teh, dan saya tambahkan gula pasir 1 sendok makan. Kemudian aduk-aduk agar garam dan gulanya tercampur. Setelah semuanya tercampur, lalu saya masukkan pandan agar kelapanya harum. Kelapa parutnya kita kukus kurang lebih 5 menit. Oke, kita ke tahap selanjutnya. Saat singkongnya masih panas, kita tambahkan 13 sendok makan gula pasir, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini fungsi gula pasir dimasukkan saat masih panas agar gulanya mudah larut ke dalam singkongnya. Tambahkan vanili bubuk 1 sendok teh, lalu tambahkan juga garam setengah sendok teh. Kemudian kita tumbuk singkongnya. Berhubung saya tidak punya alat tumbuk kentang, saya memakai ulekan yang dilapisi dengan kantong plastik. Ulek ubinya sampai gula pasirnya halus. Setelah dirasa gula pasirnya sudah larut, kita tambahkan 3 sendok makan margarin. Setelah itu kita lanjut hancurkan singkongnya sampai benar-benar halus dan margarinnya tercampur. Jika singkongnya mulai halus, akan terasa berat ulekannya. Bantu dengan spatula agar singkongnya halus secara merata. Setelah singkongnya halus, kita lanjut lagi uleni singkongnya. Uleni singkongnya menggunakan tangan agar hasilnya lebih halus lagi. Jika saat menguleni ada butiran singkongnya, usahakan dihancurkan agar tidak menggumpal saat dipipihkan nanti. Nah, kurang lebih singkongnya kali seperti ini ya. Selanjutnya kita pindahkan adonan yang sudah kalis tadi ke atas alas roti. Kita pipihkan adonan lalu bagi menjadi 4 bagian. Masing-masing adonan saya bagi menjadi 250 gram. Setelah dibagi menjadi 4 bagian, atau teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing, lalu saya tambahkan pasta pandan atau pewarna makanan. Setelah pasta pandannya dituang, kita uleni dengan tangan agar warnanya tercampur merata. Untuk warna yang saya gunakan ini, saya pakai pasta pandan untuk warna hijaunya.
Nah teman-teman, seperti ini tampilannya setelah diberi pewarna. Pewarna yang saya gunakan ini ada pasta coklat, pewarna kuning, pewarna merah, dan terakhir pasta pandan. Jika teman-teman ingin rasa getuknya ada berbagai rasa, teman-teman bisa gunakan pasta pandan. Selanjutnya ambil satu warna, kita cetak manual seperti ini, lalu kita pipihkan dengan rolling pin agar tipis seperti ini. Setelah pipih seperti ini, kita rapikan bagian samping-sampingnya. Saya rapikan sampingnya menggunakan pisau. Setelah rapi, kita buat garis-garisnya menggunakan scraper. Jika teman-teman tidak punya, bisa pakai spatula atau pisau. Setelah diiris memanjang kecil-kecil seperti ini, saya akan memotong menjadi 4 bagian. Lalu saya tumpuk seperti ini menjadi 4 lapis. Setelah itu kita rapikan sampingnya menggunakan pisau. Saya potong menjadi 4 bagian atau sesuai dengan selera masing-masing. Agar ukurannya sama, saya tumpuk seperti ini lalu saya potong kembali. Cara seperti ini khusus untuk yang tidak punya cetakan seperti saya. Tapi jika teman-teman punya gilingan daging, boleh teman-teman gunakan agar lebih cepat mencetak kue getuknya. Oke, kita lakukan pada semua warna sampai adonannya habis. Setelah semua kita cetak, saya tambahkan kelapa parut yang sudah saya kukus tadi. Untuk ukuran 1 kilo singkong menghasilkan 38 potong getuk. Dan agar tampilannya lebih menarik, saya tambahkan hiasan daun pandan di atasnya. Getuk ini cocok banget untuk arisan, jualan ataupun cemilan keluarga di rumah. Buatan rumahan tapi tidak kalah enak sama yang dijual. Selain rasanya enak, pastinya lebih higienis lagi. Ini manisnya pas, teksturnya empuk, apalagi dimakan dengan kelapa parut, menambah cita rasa getuknya. Resep ini wajib dicoba di rumah ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga resep ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.